We cannot have a healthy people on a sick planet. Karena kita udah boiling planet, Boiling ya, Dok, udah ya? boiling planet, Udah udah bukan bukan warming warming lagi. lagi. Yang sayangnya sektor kesehatan itu selalu dilibatkan di bagian akhirnya, di bagian dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ikram Medika Podcast dengan saya Silmi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang Alhamdulillah, dokter yang fokus di bidang lingkungan ya, Dok, ya. masyaallah. Masya Allah luar biasa. Waduh, jadi keundang sama Teh Silmi nih hari ini. Sama Ikra, Dok. Sama Ikram, alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini akan berbincang tentang lingkungan, tapi kita akan bahas dari perspektif kesehatan ya, Dok, ya. Seperti apa sih, eee, climate crisis ini gitu kan, dan apa dampaknya terhadap kesehatan gitu. Nah sebelumnya, saya izin mengenalkan dulu. Jadi kita hari ini kedatangan Dokter Reynaldi Budi Prabowo MM, Sampurasun, Rampes. Rampes. Dan hari ini Dokter Reynaldi akan menceritakan tentang isu lingkungan, Eee, dari perspektif kesehatan, karena beliau juga fokus di healthcare management ya, Dok, ya? Suhun. Dan dokter juga fokus di Kebumi ya, Dok, ya? Terus, Nah, boleh diceritain nggak, Dok, apa sih Kebumi itu, Dok? nah ini menarik Teh Silmi, karena kebetulan kita sama Teh Silmi udah pernah ketemu waktu main ke Sumedang tempo hari. Ada, Karena Ikra ini punya aset keren banget di Sumedang, namanya alhamdulillah. Ikraland. Alhamdulillah di sana tuh inisiatif lingkungannya udah banyak, mulai dari bangun hutan, bukan bangun hutan ya, menanam Nah, hutan, membangun kegiatan sosial untuk masyarakat pedesaannya, membantu yang kesulitan air. Wah di sana tuh kan sampai kesulitan panen karena masalah airnya dahsyat banget betul. ya. Keringan di sana ya, Dok, Kekeringan, ya, masalahnya masalahnya? climate crisis-nya kalau di sana tuh namanya drought, Mhm, kekeringan tuh. Kalau tempat lain mungkin sama heat ya, kalau di Sumedang tuh namanya ketemunya drought kita waktu di Ikraland itu. Nah, hari ini kita bisa cerita lebih banyak terkait dengan Kebumi dan beberapa program-programnya, serta upaya-upaya yang berkaitan dengan kesehatan iklim dan kesehatan lingkungan dikaitkan dengan climate crisis. Jadi Teh, kalau Kebumi itu awalnya mah keseminatan. mmm, Jadi, teman-teman dari profesi kesehatan macam-macam nih, ada yang apoteker, ada yang kesehatan lingkungan, mostly dokter, terus ada yang background-nya perawat, pengajar kesehatan, ahli gizi, nah, epidemiolog, itu kita, tadinya keseminatan orang-orang kesehatan yang ikut prihatin dan menaruh perhatian lebih pada kesehatan iklim dan, climate crisis. Dimulai sekitar tahun 2019, 2020-an, waktu itu namanya masih RISE, mmm, kemudian alhamdulillah berjalan, bertumbuh, mendapatkan support dan lain sebagainya, kita bisa buat program yang namanya Kebumi, atau Kesehatan untuk Bumi. Nah itu turunan anaknya juga banyak tuh namanya tuh, kadang Kesehatan untuk Bumi, kadang Kembali ke Bumi, tapi intinya ini menunjukkan, keberpihakan sektor kesehatan untuk bumi yang lebih baik. Karena tagline utama yang menjadi pegangan kita, itu kita ngambil kutipan dari Gary Cohen. Gary Cohen tuh bilang kayak gini, "We cannot have a healthy people on a sick planet." mmm, Kita nggak bisa, adalah sebuah kenaifan mengharapkan punya orang yang sehat di planet yang sakit. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu berarti sektor kesehatan, nggak bisa nih terus berdiam di garda terakhir bagian kuratifnya aja. Kita harus maju ke depan mencegah si kerusakan tadi. Because we cannot have a healthy people on a sick planet. Itu keren kayaknya sih. pembukanya nih. Betul, Dok. Tapi iya ya, karena saya sendiri kan di bidang lingkungan ya, Dok, Mhm. ya. Maksudnya, karena kalau saya kan lulusan biologi ya, Dok, ya, Siap. bukan dari ranah kedokteran nih. Tapi Tapi ya teman-temannya banyak dokter. iya, alhamdulillah aja. Jadi kita bisa Alhamdulillah. banyak diskusi dan juga merasakan, iya ya, maksudnya aneh kalau misalnya kita bisa jadi sehat, tapi kondisi lingkungan kita tidak Sakit. mendukung Betul. gitu. Gimana kita mau sehat gitu kan? Berarti kan ini isu lingkungan ini bukan hanya dari, salah satu aspek aja ya, Dok, ya, tapi banyak banget. Kita harusnya melihat ini sebagai suatu keterkaitan satu sama lain gitu. Dan ternyata memang ketika kita bicara, oh ternyata ada nih ke bumi gitu yang fokus di lingkungan, terus juga fokus tentang kesehatan iklim bagaimana. Karena kan banyak juga orang masih belum tahu ya, Dok, ya, kaitannya tentang, eee, perubahan iklim dengan kesehatan itu seperti apa.
Tapi Mmm. nyatanya kan itu dampaknya sangat luar biasa gitu. Ya, it's always interchangeably, Mhm, interaction. Jadi selalu saling berkaitan, saling tali temali. Yang sayangnya sektor kesehatan itu selalu dilibatkan di bagian akhirnya, di bagian dampaknya. mmm, Nah, kalau kita lihat dari pilar upaya kesehatan, itu kan bukan hanya kuratif ya, bukan hanya menyembuhkan orang sakit. betul. Ada beberapa tahapan yang bisa kita ambil di depannya tuh. Kita ada tahapan preventif, pencegahan penyakitnya. Ada tahapan promotif, meningkatkan edukasi. Kalau dibalik mungkin promotif dulu ya, promotif meningkatkan tingkat kesadaran, pengetahuan masyarakat, publik terkait dengan dampak kesehatan dari iklim itu gitu, misalnya dampak dampak kesehatan dari perubahan iklim ataupun dari penyakit tertentu lah. Nomor satu itu kita ada di promotif, kemudian ada di preventif, kita lakukan langkah-langkah pencegahan, sudah dicegah masih sakit baru diobatin, baru dikuratif. Sudah sakit, dikembalikan kita upayakan supaya dia bisa kembali ke kondisi sehatnya dan kondisi produktif sebelum dia sakit, namanya rehabilitatif. Mmm, Kan jadi ada beberapa upaya, kenapa kita hanya terlibat di gerbang akhirnya saja sebagai kuratif dan rehabilitatif. Kita bisa ambil langkah di depan yang lebih proaktif tuh, di preventif dan di promotif. Ya, di promotif. promotif dulu ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita bisa ambil di langkah yang lebih depan. Jadi jatuhnya sepertinya ke sana gitu dan itu selalu interchangeably. Kalau kita hanya dilibatkan di bagian akhirnya saja, maka begitu terjadi bencana banjir, kemudian diare merebak, kita hanya mengobati di bagian diarenya. Kemudian waktu terjadi peningkatan panas bumi, suhu lingkungannya naik ekstrim, kita hanya terlibat menangani heat stroke-nya. Kemudian waktu dihadapi dengan drought seperti tempat kita yang kemarin kekeringan, kita hanya dihadapi dengan, masalah-masalah sosioekonomik yang muncul setelahnya gitu. Padahal ada langkah proaktif yang bisa dilakukan di depannya, meskipun tidak selalu 100% related with health. Tidak selalu 100% berikatan dengan kesehatan, tapi kesehatan selalu bisa ambil peran ke sana. Nah, ini yang kadang suka ditunggu nih sama teman-teman aktivis lingkungan yang lain, Mmm, bahwa sektor kesehatan itu dipercaya karena mereka melayani, pasien dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian mereka juga dipercaya karena terikat dengan sumpah profesinya. mmm, Apa yang mereka omongin itu memiliki bobot didengar lebih besar. Sehingga kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran iklim atau sesuatu yang terjadi di lingkungan kita disuarakan oleh sektor kesehatan, they can voice it out better and mmm. people listening better. Nah, itu mungkin yang jadi menariknya. Dan So kadang suka ditungguin tuh sama teman-teman aktivis yang lingkungan yang lain, "Datanya dong apa dari kesehatan?" Karena kita butuh datanya dan mmm, orang kesehatan itu sangat evidence base. iya, Jadi pasti dia akan menunggu data yang berkaitan dan korelasinya real baru dia bicara. Makanya begitu ada baru didengar tuh. menarik tuh, Dok, Nah, tentang data ya. Nah, yes. karena tadi udah apa ya, Ada disampaikan spoiler? sama udah di-spoiler sama dokter. Nah, sebetulnya data kesehatan apa sih, Dok, yang ternyata ada pengaruhnya gitu ya dari perubahan iklim ini terkait kesehatan manusia dan harusnya itu jadi concern kita juga? Menarik. Yang pertama, kita harus ambil dari pemahaman bahwa kesehatan iklim itu dan kesehatan iklim, perubahan iklim, dan climate crisis itu pasti kalau ditarik ke dunia bahasa 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 umumnya atau di dunia besar itu namanya sustainability. Keberlanjutan dan keberlangsungan yang terus-menerus. Karena, apa upaya yang kita lakukan yang mencari uang sebanyak-banyaknya, meningkatkan tingkat pendidikan, mempercepat pembangunan, itu semuanya akan sia-sia kok, kalau ternyata planet yang mau ditimpalinnya itu nggak ada lagi gitu. Mmm, Kalau lingkungan tempat kita tinggal itu udah rusak lagi, udah nggak ada lagi gitu. Jadi kalau semua itu harus dilakukan selaras, makanya keluarlah gerakan yang namanya sustainability dan selalu mereka mendasarinya terhadap 3 hal tuh Teh, people, profit, planet. Tergantung dari kacamata mana aja. Kalau kacamatanya bisnis maka profit dulu, profit, people, and planet. Kalau kacamatanya kesehatan kayak kita pasti people-nya dulu, people, planet or profit atau people, profit or planet. Tapi kalau kalau dari kacamata para aktivis lingkungan pasti nyebutnya planetnya dulu ya. Planetnya dulu, people-nya baru profit-nya. Tapi memang ini pertalian yang tidak bisa dipisahkan. Which is sebenarnya semua orang berkontribusi kok terhadap perubahan iklim. Kalau sekarang kan kita sebutnya sebenarnya udah bukan lagi
global warming ya, Teh. Betul. Udah bukan cuma sekedar perubahan iklimnya lagi, bukan sekedar bumi ini sedang memanas. Mmm, Kenapa sekarang sebutannya tuh lebih ke climate crisis, karena kita udah boiling planet. boiling ya, Dok, Udah ya? boiling planet, Udah udah bukan bukan warming warming lagi, lagi. udah boiling. Dan itu di titik kritis di beberapa tempat yang sudah mengalami extreme heat tuh udah sering banget ya ketemunya gitu. Dan extreme heat ini di setiap tempat tuh perubahan krisis iklim ini di setiap tempat punya keunikan dan karakteristik masing-masing, yang pasti masalah kesehatan juga akan berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, apakah sektor kesehatan juga berkontribusi terhadap Mmm, krisis iklim ini? mmm, Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tapi mmm. mostly iya. Karena kalau yang jawabannya enggak itu berarti, kita belum menggali lebih dalam aja. Karena sebenarnya krisis iklim ini everyone contribute. Sustainability is everyone issue, kemudian climate crisis and climate health is also everyone issue. Ini adalah isu kita semua. Kalau kita sederhanakan, penyederhanaan cerita tentang ini tuh paling mudahnya begini, manusia dan semua proses kegiatan yang dia lakukan tuh selalu meninggalkan jejak. Betul, betul sih. Jejaknya namanya adalah carbon footprint atau jejak karbon, yang mana jejak karbon ini menimbulkan efek lingkungan tadi atau efek pemanasan globalnya. Contohnya kita makan sisa makanan tidak habis atau yang habis aja sekalipun, yang habis sekalipun itu jadi ampas, jadi kotoran, kotorannya berkontribusi terhadap, emisi gas rumah kaca. Kemudian, kita di rumah atau di pelayanan kesehatan kita menyalakan lampu, menyalakan listrik dan lain sebagainya, ada konsumsi listrik yang keluar di sana. Listrik itu diproses didapatkan dari mana sih? Dari proses di pembangkit listriknya kah, atau di generator listriknya kah, atau di jalur mananya pun, itu siklus energinya pasti menghasilkan sisa juga yang namanya carbon footprint. Kemudian dari limbah plastik kita, limbah domestik kita, nah itu kemudian transportasi kita sehari-hari menggunakan kendaraan, menggunakan, eee, bensin dan lain sebagainya, itu pasti menghasilkan jejak. So, kacamata sustainability itu bukannya membuat kita meninggalkan itu semua. Mmm, Ya udah deh kita nggak pakai mobil lagi, kita jalan kaki aja. Ya udah deh, kita nggak pakai listrik, kita pakai lilin aja. Ya udah deh, kita kembali aja ke zaman batu, nggak begitu gitu. Tapi kita menjadi lebih rasional, lebih wise dalam menggunakan alokasi energi tadi sehingga carbon footprint-nya dapat kita minimalisir. mmm, Nah, kacamata itu yang harapannya bisa kita bawa bukan hanya di, sektor pelayanannya gitu, tapi juga dalam habitual, pengumpulan data dan lain-lain. Nah, kalau ditarik ke datanya tadi Teh Silmi, data yang bisa di-provide dari sektor kesehatan tuh banyak banget. Meskipun mostly kita saat ini banyak bicaranya di angka kesakitan, mmm, tapi kalau bicara di, masalah sustainability, sektor kesehatan tuh bisa bicara lebih dari sekedar angka kesakitan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti green building, green hospital, kemudian sustainability in energy consumption, sustainability in procurement atau di jalur pengadaan, kemudian sustainability in waste management. Wah, itu banyak banget banyak tuh. banget berarti ya, Dok, Dan ya? itu di luar sektor kesehatan udah jadi makanan sehari-hari. Mmm, Makanya nih hari para pegiat iklim lingkungan dan para shareholder dan stakeholder-nya lagi kumpul di oh, Bellemnya Brasil kan, mmm, COP30. Nah, harapannya nanti sektor kesehatan tuh juga bisa jadi vocal voices yang bicara di sana. mmm, Bukan hanya sekadar jadi pengikut yang ketinggalan lagi keretanya gitu ya. Waktu digitalisasi batur tos ka mana, urang masih di mana gitu ya. Waktu orang bicara masalah digital marketing batur tos ka mana, urang di mana. mmm, Sekarang waktu sustainability jangan sampai kita juga jadi penonton aja gitu. iya Kita harus iya, proaktif. Cuman masalahnya mah tadi bahasanya tuh kebanyakan bahasa-bahasa yang tinggi. mmm, Nah, membumikan isu-isu bahasa tadi menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat, wabil khusus kalau ke bumi ini lebih mudah diterima oleh kalangan, kesehatan, nah itu memang butuh effort. Nah, effort itu yang kita upayakan. nah itu udah ada kegiatan apa aja sih, Dok, yang dari Kebumi, terutama terkait tadi ya, sesi edukasinya Hmm, untuk tenaga kesehatan gitu kan ya, apa tadi kata dokter membumikan bahasa itu agar mudah dimengerti ya, Dok, ya, gitu. Nah itu apa aja kegiatan yang udah pernah nah dilaksanakan Kebumi, Dok? nah ini kita ada beberapa pendekatan, mulai dari membuat kegiatan eventual bersama dengan mitra-mitra, Kebumi, baik itu dari rumah sakit, dari komunitas kesehatan, dari, akademisi gitu ya, kita buat kegiatan event seminarnya atau workshop-nya. Ada beberapa kegiatan udah pernah kita buat ya, tergantung sama daerahnya tuh. Kalau daerahnya itu berkaitan sama
berkaitan di pesisir pantai yang kemudian mereka berhadapan dengan, sea water level yang terus menaik atau coastal margin yang terus turun, itu kita ngangkatnya berkaitan dengan topik flood dan disease yang muncul setelah Mmm, flood, setelah banjirnya. Atau waktu kita di Sumedang, kita bicaranya tentang drought atau tentang kekeringan. Ada tempat lain kalau yang kayak mereka berhadapannya dengan, isunya hutan, nah kita bisa bicara-bicara juga dengan isu tersebut atau berkaitan dengan isu energi atau just energy transition kita bicara itu. Kemudian kita buat juga, materi-materi edukasi yang sifatnya, eee, pembelajaran. Kita menerjemahkan dan memformulasikan kurikulum kesehatan iklim untuk tenaga kesehatan. Kita sebutnya Climate Health for Health Practitioner. Itu mmm, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, supaya sektor kesehatan tuh bisa lebih paham terkait hal tersebut. Jadi kita ceritain, apa sih dampak perubahan iklim terhadap peningkatan suhu bumi, apa sih dampak perubahan iklim terhadap penyebaran penyakit, zoonosis yang menular lewat hewan atau yang menular lewat serangga, atau dampak penyakit iklim dampak perubahan iklim terhadap perubahan kualitas udara, mmm, kemudian terkait dengan berbagai dengan masalah dan turunan-turunannya. Jadi tenaga kesehatan yang punya, tempat-tempat kerja yang berbeda-beda ini, itu bisa belajar dari contoh kasus di tempat lain. Jadi kalau mau di-share nanti ada aksesnya di link boleh dimasukin nih sama teman-teman Ikra di sana. Kita buat climate health for healthcare professional, kita juga buat terjemahan buat, prescribing clean air. mmm. Jadi dokter dan tenaga kesehatan tuh bukan cuma bisa meresepkan obat, tapi juga bisa meresepkan udara sehat. Wow, Eee, keren tuh, ada Dok. beberapa terus kita juga buat, materi edukasi terkait dengan understanding just energy transition. Kenapa sih transisi energi yang bersih dan baik itu penting, Mmm, dan juga untuk menarik untuk dipahami baik bagi sektor kesehatan. Lalu selain itu kita buat juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya riset teh. mmm, Jadi kita bekerja sama dengan beberapa universitas, kemudian beberapa mitra, fasilitas kesehatan untuk melakukan pemantauan kualitas udara di daerah-daerah kritis yang datanya bisa dimonitor, kita sebut alatnya itu namanya air monitoring device. Itu bisa monitoring PM10, PM2,5, kemudian ke tingkatan, CO2, CO, panas, temperature dan lain sebagainya, terus kita ambil datanya real time 24 hour per day, 7 days a weeks. Dan itu akan kelihatan tuh daerah ini ternyata kalau kualitas udaranya begini, daerah ini ternyata kualitas udaranya begini, dan akan berhadapan dengan, kesakitan yang seperti apa. So, kita tahu dan terlibat bahkan sebelum orangnya sakit. mmm. Yang kalau itu diketahui lebih awal tuh lebih baik. Masalahnya sekarang itu jadinya udah beririsan, karena orang sakitnya kan tiap harinya ada ya. Iya sih, Dok, Dan kita hidup di lingkungan yang seperti itu gitu. bener. Nah, upaya apa yang sektor kesehatan juga bisa ikut berkontribusi mencegah ini jadi lebih buruk. Voicing up, menyuarakannya, atau juga berkontribusi di sektor pelayanan kita supaya bisa lebih bertanggung jawab. Mmm, oke berarti saya tertarik tadi, Dok, tentang udara sehat ya. Terus, Wah, eee, itu bisa kasih contoh nggak, Dok? Hal yang dilakukan tentang, apa, tentang, apa, udara sehat itu seperti apa gitu? we still remembering beberapa waktu lalu sempat ramai waktu di ibu kota kita diberitakan kualitas udaranya kurang baik ya. Di beberapa daerah ya, Dok, ya? Di ibu kota, waktu itu yang Oh ramai iya, itu di yang ibu waktu kota. di Jakarta ya, Waktu di betul betul. Jakarta, sempat ramai di Jakarta dan ini juga sebenarnya terjadi di daerah-daerah lain, bukan hanya di Jakarta. Dan kita mengetahui bahwa, menghirup udara sehat adalah kebutuhan. Kalau disebut hak semua bangsa, wah ini jadi ekstrim ya, tapi kalau sebenarnya adalah kebutuhan. Kebutuhan semua orang, baik itu yang tinggalnya di perkotaan maupun yang tinggalnya di luar perkotaan. Jadi bukan berarti yang tinggal di perkotaan tuh harus dapat udara bersih, terus yang tidak di perkotaan boleh dapat udara yang nggak bersih ataupun sebaliknya. Nah, memahami udara bersih dan itu perlu beberapa pendekatan. Kalau ada udara bersih kan ada juga udara yang nggak bersih. Mmm, Kalau ada udara yang nggak bersih, ada juga dong level udara yang berbahaya. mmm, Apa sih yang bikin dia berbahaya? Sumber berbahaya itu dari mana sih? Apakah dia berasal dari, pembakaran, dari sektor energi, dari, eee, kemudian kendaraan bermotor, atau dari, kebakaran hutan dan lain sebagainya itu pasti, harus dicari ya sumbernya yang mana, dan harus ada alat yang terukurnya gitu.
betul. Apa sih alat yang terukur? Berarti kan kita harus tahu ada partikulat-partikulat yang tidak bisa dibuang oleh badan kalau masuk ke badan, karena ukurannya terlalu kecil. Mmm, Dan ada partikulat-partikulat lain juga yang kalau masuk ke badan, kalau dia bisa menimbulkan kerusakan karena kandungan senyawanya. Ya itu kita jadi perlu penting untuk tahu tuh, air quality index kita tuh gimana. Nah ini kebetulan pemerintah juga buat, eee, webnya yang kita bisa akses air quality index kita hari ini di tempat kita tuh gimana. mmm, Dan selain yang dibuat dari pemerintah, yang dibuat sama swasta juga ada. Nah ini memang penting harus ada pembanding dan harus ada pengakses supaya teman-teman yang masyarakat yang tinggal di daerah sana tuh tahu gitu, saat ini kualitas udara kami itu gimana sih. mmm, Nah itu kan kualitas udara itu banyak penentunya tuh ya, tinggi nggak kadar karbon dioksida dan karbon monoksidanya, tinggi nggak kadar partikulat 10-nya atau PM partikulat meter 10 yang, itu berbahaya, atau yang lebih berbahaya lagi partikulat meter 2,5 gitu. Seberapa tinggi? Kalau tinggi berarti apakah kita harus menunda keluar rumah, atau keluar rumah harus dengan menggunakan masker, dan kita harus tahu sumber itu dari mana. Apakah mungkin di dekat kita ada sumber cemarannya, misalnya ada sumber cemaran yang tidak tertutup, mmm, atau sumber cemaran yang ternyata menyalahi regulasi. Nah, yang voicing out itu kan nggak mungkin hanya satu 2 sektor, makin banyak orang menyuarakan kan makin baik. iya betul. Nah, Nah, kalau misalnya dari tadi ya Dok ya, tentang kita bicara tentang udara, mhm, itu, sebetulnya ada dampak kesehatan yang signifikannya apa Dok? banyak dong. Kalau tahun 2023 itu kita sempat buat acaranya Prescribing Clean Air Prescription bersama teman-teman dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Waktu itu narasumber kita dari PDPI Mmm, dan ahli kedokteran paru lingkungan. mmm, Jadi beliau spesialis paru yang, concern dengan paru lingkungan. Dan beliau menceritakan bahwa perubahan-perubahan, lingkungan itu berperan loh terhadap peningkatan angka kesakitan pneumonia, angka kesakitan akibat eksaserbasi asma, kemudian kekambuhan dari penyakit PPOK, ataupun penyakit-penyakit menular lainnya seperti pada kasus TBC. Jadi kalau kualitas udaranya buruk, maka kekambuhan penyakit-penyakit paru itu menjadi lebih tinggi. Dan kalau kualitas udaranya buruk, maka resiko seseorang itu, terkena penyakit baik yang infeksius ataupun non infeksius tadi lebih tinggi, mmm, jadi lebih besar juga. Makanya memang proses bernafas ini kan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, disadari ataupun tidak disadari, dan terjadi sepanjang hayat, sampai kita meninggal dunia. Jadi kalau udaranya tercemar dan kita hirup sepanjang waktu, wah itu berabe banget kan. mmm, dan ternyata tuh bisa jadi kita ngelihatnya ya Dok ya, mungkin kan untuk yang awam ngelihat, ya udah ada polusi udara gitu Mhm. kan. Tapi kan dengan tadi kata dokter ya, ada tindakan preventif ya, ketika kita ada kesadaran kita jadi melihat, oh apakah harus berkegiatan di luar atau tidak gitu kan. Karena itu salah satu tindakan preventif yang mungkin bisa dilakukan secara, mandiri ya Dok ya? Dan harapannya kita ketahui itu sebelum keadaan semakin buruk. Jadi beberapa Betul. ada, kawan kita di India melaporkan bahwa di tempat dia itu saking buruknya kualitas udaranya, itu public health center-nya atau puskesmasnya itu pasang billboard dan mengumumkan bahwa hari ini kualitas udara kita sekian, Anda boleh keluar rumah atau jangan. Oh jadi udah ada notif kayak gitu ya? Tapi itu ekstrim banget kan, karena sedemikian tercemarnya tempatnya. Nah, kita sebaiknya jangan nunggu sampai seperti itu. Mmm, Ketahui dari mana sumbernya, lalu kita voice out, kita suarakan supaya sumber pencemaran tersebut tangan dengan baik. dapat ditanggulangi. Karena memang kan bisa jadi sumber pencemarannya ini kan suatu sektor yang sangat, sensitif, yang dia tidak ada. Mmm, Dia mau nggak mau ada karena kepentingan pembangunan, karena kepentingan maslahat orang banyak. Maka output-nya bukan dia ditutup atau dihabisi atau dibagaimana, tapi dia dibuat ada regulasi yang membuat pencemaran dapat dikendalikan atau dikendalikan. tidak bablas. Karena kalau nggak ada regulasi dan dia bablas, ataupun ada regulasi tidak dipatuhi, tidak ada sistem kendali dia bablas, maka kita akan selalu jadi manajemen kebakaran. Udah muncul apinya, Baru baru tugas kita mencegah sebelum dia jadi api, betul, seperti itu. betul. Iya sih dan luar biasa ya maksudnya ternyata saya juga jadi lebih paham. Kayak tadi cerita tentang udara aja, banyak banget turunan penyakitnya ya, Dok, ya. Yes. Ini saya pengen tanya nih, Dok, kan sekarang juga salah satunya
tentang kesehatan mental ya, isu Mhm. tentang kesehatan mental juga tinggi di kita gitu. Apakah ada pengaruh juga Dok dari perubahan iklim gitu ya, terkait kesehatan mental? Nah, kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia climate health, pasti mereka ada beberapa sorotan utama itu, mulai dari, mental health, kemudian gender equity, kemudian justice in energy transition. Itu pasti hal-hal itu tersebut yang jadi banyak bahasannya. Tapi selain kesehatan mental, saya mau coba kasih contoh bahwa kesehatan iklim itu Eee, interchangeably loh, benar-benar berkaitan secara kita sadari ataupun tidak. Mmm, Kita di ke bumi itu selama sekitar 3 tahun terakhir itu kita rutin mengadakan pemeriksaan mata gratis. mmm, Di beberapa daerah yang kita lakukan eventual bekerja sama dengan, organisasi profesi let's say IROPIN, Ikatan Optometris Indonesia, kemudian juga bersama dengan organisasi-organisasi mitra seperti dengan IKRA tempo mhm, hari. Dan sepanjang tahun itu kita kumpulkan datanya, kita lihat ternyata angka di daerah-daerah yang terdampak perubahan iklim, di daerah-daerah yang terdampak perubahan iklim itu, angka kesakitan matanya punya profil yang unik. Angka miopianya ada yang lebih tinggi, ada yang presbiopnya lebih tinggi, maksudnya angka yang minusnya tuh lebih tinggi, bahkan ada yang ekstrim. Kemudian ada yang, eee, presbiop atau dia mungkin si silindrisnya juga ada masalah juga ada, astigmatisme juga ada gitu. Tapi, apakah semua itu berkaitan dengan perubahan iklim secara langsung kita nggak bisa bilang iya, tapi profil datanya mengatakan bahwa angka kesakitannya tuh relate. Nah, begitu kita coba cari apakah ini berkaitan dengan perubahan iklim dengan jurnal-jurnal yang lain, ternyata beberapa studi di luar negeri menyampaikan bahwa dengan panas, dengan panas bumi yang lebih tinggi, orang berkurang aktivitas fisiknya di luar ruangan, itu screen time atau waktu anak memandang gawai itu jadi lebih panjang. mmm, Kemudian waktu dia bermain di lingkungan yang, green environment jadi lebih sedikit atau nggak punya peluang untuk bermain ke sana. Sehingga, angka kesakitan dan perubahan kesehatan matanya itu jadi lebih buruk. Dan itu kalau dilihat dari datanya Amerika waktu itu saya lupa, either Amerika atau Spanyol gitu ya. Itu angka, eee, screen time-nya itu naiknya jauh banget dari yang under 2.5 hour sampai yang more than 5 hours dan itu makin tinggi usia anaknya, makin panjang screen time-nya. Jadi kesehatan matanya juga makin makin nyungsep makin nyungsep. Nah, ini juga kalau ditarik ke kesehatan mental, pasti ketemu. Karena waktu dia untuk beraktivitas dengan publik di luar ruangan jadi lebih sedikit, berinteraksi di green environment juga lebih sedikit, beraktivitasnya lebih banyak di tempat yang confine, kemudian dengan beban screen time, pekerjaan dan lain sebagainya pasti akan berpengaruh sedikit banyak ke mental health. Cuman memang mencari data objektif seperti data yang mata tadi, mhm, itu menjadi hal yang harus dikerjakan oleh tenaga kesehatan. So they can voice it out. Mereka bisa oke. nyuarain itu. Berarti ini ada peluang juga untuk Next tenaga project kayaknya kesehatan harus ya? kita garap Betul, nih ya, oke. Karena insya memang Allah. ternyata sangat menarik ya, Dok, dan sebetulnya, eee, isu lingkungan ini ya, isu kesehatan iklim ini gitu, ternyata luar biasa sangat berpengaruhnya terhadap berbagai aspek gitu Mhm, kan, dan itu saling berketerkaitan gitu. Tadi juga saya mikir pas dari awal dokter cerita, "Nih apa dulu nih hubungannya sama dari mata ke kesehatan betul, mental?" Tapi ternyata, oh iya betul, begitu. karena ada pengurangan Aktivitas aktivitas dan keluar, itu hanya bicara dari suhu bumi ya, Dok, ya? ya. Hanya bicara dari suhu bumi, Belum belum kalau ke dari tempat yang lain-lainnya, iya dan kita udah betul, ketemu contohnya bahwa daerah yang terdampak krisis iklim itu bukan cuman masalah tempatnya jadi lebih panas, karena kan beda-beda daerah tuh beda-beda beda-beda krisis betul, iklimnya. Ada yang ketemunya drought, ada yang ketemunya flood, di Filipina ketemunya typhoon. mmm, Yang typhoon itu yang harusnya seminggu 5 hari kerja, begitu typhoon tutup, seminggu nggak boleh kerja karena bahaya. betul, Jadi cuman productivity turun. turun, Daerah yang drought, tempat orang bisa panen setahun 3 kali, tempat dia panen cuman setahun sekali. mhm, Daerah yang banjir, daerah yang ini pasti secara ekonomi dan sosialnya ada dampaknya. Begitu dampak sosial ekonominya kena, pasti kesehatannya kena juga dong. iya. Iya, Jadi luar biasa mhm. besar ya, Dok, dan saya juga pernah baca ternyata ada ini ya, Dok, ya, anak-anak dan lansia juga jadi Nah itu kelompok yang rentan, populasi rentan, betul. kalau mereka populasi rentan, lansia dan anak-anak. Dan itu, eee, kaitan terkait
perubahan iklimnya juga luar biasa ya, Dok, ya, Mhm. dari berbagai aspek itu. Lansia, perempuan, dan anak-anak. Karena begitu terjadi krisis iklim, mereka akan berhadapan dengan, permasalahan juga yang nggak kalah kompleks. Angka kondisi kesehatan mereka dan kondisi mereka saat sakit aja udah unik. Udah Mmm, nggak bisa disamakan dengan populasi umum. Apalagi kalau mereka berhadapan dengan daerah yang terdampak krisis iklim. Let's say ya, ada satu daerah banjir, mmm, atau satu daerah longsor, atau satu daerah, sedemikian tercemarnya sehingga orang-orangnya harus dievakuasi, dipindahkan ke tempat penampungan sementara. mmm, Yang geriatri udah mah mobilisasinya sulit ya, mmm, angka kesakitannya juga jadi lebih rentan dia saat dia harus dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang anak-anak, kebayang tinggal dalam kondisi berpindah-pindah atau ke penampungan. Lalu yang perempuan lagi menstruasinya gimana, lagi menyusuinya gimana, lagi hamilnya gimana. Nah itu udah sesuatu yang nggak bisa dipisahin banget, makanya dibilang mereka adalah orang-orang yang terdampak dan paling rentan. paling Apalagi kalau airnya nggak taunya tercemar. iya betul, Kemudian udaranya tercemar, ikannya tercemar, dagingnya tercemar misalnya. Ya itu kenanya udah seabrek-abrek semuanya kedapet dah tuh. Mereka yang paling kena semuanya, gitu. mhm. Ini jadi concern kita juga ya, Dok, ya. Yes, Ternyata perubahan iklim juga turunannya sangat banyak, gitu. banyak. Dan padahal kita ini baru ngobrol tentang baru permukaannya aja, Dok, ya. Wah, karena kalau nanti gali ke dalam-dalam tadi pas kita awal diskusikan nih kalau mau larinya, climate health ya, apa kita mau lari ke green healthcare, Mhm, green hospital, atau mau carinya ke climate health-nya murni, betul, waste management itu bakal banyak banget turunannya tuh betul. gitu. Dan jangan sampai kita cuma jadi penontonnya aja, Iya, heeh. mudah-mudahan sih, Dok, nanti dari spoiler-spoiler kita hari ini mungkin akan ada Tadi udah ada episode-episode tuh selanjutnya ya. spoiler programnya ya, kalau Iya, ada teman-teman betul. dari komunitas yang peduli sama mental health and mental wellness, Iya. kayaknya bisa nih kerja sama sama Ikra sama Kebumi ini. Iya betul, dan apa namanya, kita bisa bicara lebih banyak gitu Insya ya, Allah. Dok, ya, dan mungkin juga nanti ada data-data yang bisa menguatkan juga kan ya, Dok, dan itu menjadi dasar juga untuk kita apa sih yang perlu kita lakukan gitu Mhm, secara sederhana yang bisa dilakukan dari diri sendiri, yang mudah-mudahan itu juga bisa berkontribusi ya, Dok, ya, bener. untuk lingkungan gitu. Nanti insya Allah topiknya bisa lebih spesifik, nanti Betul, kita lihat dari kacamata yang mana nih case by case-nya. Tapi kalau mau lihat langsung contohnya para tenaga kesehatan dan lingkungannya yang sudah langsung terjun mengaplikasikan ilmu kesehatan iklim dan kesehatan lingkungan, main deh ke Ikraland. Ada di Sumedang kan? betul, Main deh ke Ikraland, di sana teman-teman dari komunitas Ikra itu sudah membangun hutan, hutan, jadi bukan cuman menanam pohon ya, sudah menanam hutan. betul betul, Berusaha menangkap air, daerah yang saban hujan airnya blur habis we ke bawah, sekarang ditanami pohon lebih banyak supaya begitu ada air, airnya terserap terikat ke bawah, sehingga nanti bisa muncul harapannya mata air baru. amin, betul betul, Main deh ke Ikra, itu inisiator-inisiatornya banyak dokter loh. iya. Dari Yayasan Ikra. Ikra, ya Jadi, insyaallah main ke sana, iya sedikit spoiler juga ya, Dok, ya, buat sekaligus kalau misalnya mau healing ke alam juga bisa main ke sana. gitu. Kemudian ada inkubator bisnis berbasis masyarakat juga di sana Iya, ada. Terus apalagi yang ada di sana? Science Camp. iya, Science Camp, kemarin kita kita ngajarin ngadarin kader-kader juga. kesehatan, habis itu kader-kader kesehatannya ngajarin lagi ke anak-anak Anak sekolah, betul supaya mereka paham. betul. Wah itu keren banget, habis itu seharian nangkep ikan, nangkep bebek, main di balong, nah Iya, kan wah itu kayaknya kalau di kota udah lama banget gak ketemu tuh. betul. Saling berketerkaitan ya, Dok, ya. Wah itu Jadi bisa buat mental wellness betul, tuh. buat mental wellness itu tentang healing sedetik, tapi mudah-mudahan Wah bisa jadi insya Allah. panjang ya, Dok, ya. Dan waktu waktu pulang jadi mikir-mikir lagi mau pakai botol plastik kan. Betul. Alhamdulillah luar biasa, Dok, Alhamdulillah. meskipun singkat diskusi kali ini, tapi saya juga jadi banyak belajar gitu kan, Dok, dan terakhir mungkin, Dok, Mhm. dari dokter kira-kira ada pesan atau apa ya, call to action untuk tenaga kesehatan, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai tenaga kesehatan yang fokus di terhadap iklim krisis ini? Nah, oke. Mungkin kita ambil pesannya ini dari pesan yang Allah sampaikan ke kita melalui ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
"Ala innahum humul mufsiduna walakin la tubsirun." Jadi begitu dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat kerusakan," mereka mengatakan, "Kami mah berbuat kemaslahatan, bukan kerusakan." Padahal sesungguhnya mereka ternyata ikut juga berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Nah, dari kalimat ini kalau kita sambungkan dengan tadi Gary Cohen berpesan ya, "We cannot have a healthy people on a sick planet." Ini nyambung banget nih, bahwa ternyata mengharapkan orang yang sehat di planet yang sakit kan tidak mungkin. Maka mari kita jaga bumi kita dengan juga ikut menyadari bahwa sektor kesehatan itu selain berusaha untuk menyelamatkan orang lain, tapi juga punya peran untuk bisa saat menyelamatkan itu do no further harm, tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan juga pada lingkungan. Nanti ada banyak tuh mulai dari memahami bertanggung jawab dalam penggunaan energi, mendesain bangunan yang menjadi lebih, environmental friendly, kemudian lebih responsibel dalam penggunaan plastik-plastik yang non esensial, kemudian, wah banyak deh skop yang bisa kita garap. Tapi maksudnya dengan melakukan itu insya Allah kita berharap menjadi orang yang tidak melakukan mafsadat. Nah, betul, kerusakan Jadi ya, kita Dok, ya. insya Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan, amin ya rabbal alamin. Sebuah penutup yang jadi pengingat untuk semua ya, Insya Dok, ya. Allah. Semoga, kegiatan podcast kita kali ini dengan membahas tentang lingkungan, itu menjadi penguat juga, Dok, karena urusan lingkungan itu urusan semua orang. There is no Iya, planet B dibilangnya tuh, betul, gak ada lagi planet bumi yang lain. betul. Masa mau pindah ke Mars kita? Iya, betul. Ini semua PR kita, tugas kita bersama, dan kita bisa lakukan dari hal yang terkecil. Nah, mungkin ini menjadi satu motivasi untuk teman-teman semua, sahabat Ikra, agar kita lebih sadar lagi, berkegiatan, di lingkungan kita, gitu kan ya. Tadi jangan sampai kita bilang berbuat kebaikan, tapi sebetulnya kita tidak sadar melakukan juga kerusakan. Nah, mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Ray atas Samsuna, diskusi yang luar biasa lingkungan siap, ini ya. Mudah-mudahan nanti akan ada episode-episode tentang, insya Allah. bahasan lingkungan dan kesehatan selanjutnya. Saya Hasasimi undur pamit, mungkin terima kasih banyak Dokter Ray. Samsuna teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.